Dini hari berikutnya, keluarga bibi Yutu datang ke rumah Yutu untuk memberikan ucapan selamat tahun baru. Tapi Yutuo selalu linglung. Dia menatap jam di dinding dan melihat bahwa itu jam 9. Saya pikir Jingjing harus bangun sekarang. Angkat teleponnya. Saya bangun dan mengirim pesan untuk bertanya pada Jingjing, apakah dia sudah bangun. Ajak dia untuk sarapan di dekat rumahnya. Tapi Jingjing masih marah. Tidak masuk akal. Yutu ditinggalkan di pinggir lapangan. Semua orang berbicara dan tertawa di meja makan. Tapi Yutu melihat ponselnya dari waktu ke waktu. Tapi aku belum menunggu Jingjing membalas. Sangat mengecewakan, saudara sampingan. Anda dapat melihat pemikiran hati-hati Yutu dalam sekejap. Pasti berbicara tentang cinta, atau mengejar orang. Tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menarik dalam hal mengejar gadis. 你这也太逊了，简直辜负咱们家基业。我现在随便给一妹子发微信，那都是秒回。不相信？发给你看。 Ngomong-ngomong, kakakmu akan depresi. Anda masih memukul pistol. Bukankah ini mencari pelecehan? 牛刀小试。 Kakakmu adalah pria yang memiliki balas dendam. Mengatakan ini bukan retribusi dan datang. 小顾，小柳今天考试成绩怎么样？别提了，英语、语文吧，还马马虎虎，就这理科、数学实在是上不去。有空啊，你多帮帮他吧。啊，小顾，是这样，数学这门课啊，一定要多做题。对对对，多刷题。我对你太松了。小顾，你放心，我们家是有理科基因的，多做题，一定可以启发。对对对，是，听你哥的啊。小柳，别辜负我们家基因啊，加油！ Tunggu kiri dan kanan di jalan setelah makan malam. Masih belum menunggu jawaban Jingjing. Saya tidak tahan. Jadi saya tidak sabar untuk menelpon Jingjing. Bertanya di mana dia. Alhasil, bintang besar ini justru menggali rebung di pegunungan. Dan Jingjing di sini, melihat nomor telepon yang ditampilkan di ponsel, tidak akan menjawab. Adik laki-laki itu tidak punya pilihan selain menyambungkan telepon untuknya. 喂，你好，我姐在挖笋呢。稍等会儿啊，我把电话给她。好，谢谢。啊，谁的电话？ Kakak berpikir sendiri, bukankah kamu melihat semuanya? Masih pura-pura bingung, tapi tetap tidak bisa mengatasi tekanan darah. Berikan telepon ke Jingjing dengan patuh. Kemudian dengan patuh berjalan ke samping. Awalnya Yutu ingin mengajak Jingjing untuk jalan-jalan dengannya. Tapi Jingjing dengan arogan menolak, mengatakan bahwa saya tidak punya waktu untuk berbicara dengannya 2 hari ini. Tidak ada tanggal. Yutu harus menutup telepon. Tampaknya perjalanan Tuan Yu mengejar istrinya tidak berjalan dengan baik. Pada malam hari, Jingjing pulang dengan tas rebung besar dan kecil. Saya lelah sepanjang hari dan tidak ingin keluar lagi. Tapi sahabatku bersikeras menariknya keluar. Dia juga mengatakan bahwa kampung halamannya telah banyak berubah dalam 2 tahun terakhir. Dongjiu sangat cantik sekarang. Ketika saya memikirkan Yutu memanggilnya, saya juga mengatakan Dongjiu. Juga setuju. Sebenarnya, saya juga ingin melihat apakah saya bisa bertemu dengan Yutu. Saya tidak berharap untuk masuk ke dalam mobil. Pepe menemukan SIM Yutu. Di restoran, Pepe menanyakan tentang hubungannya dengan Yutu. Aku ingin tahu apakah keduanya bersama. Jingjing memberitahu dengan ringan, bagaimana dia bersatu kembali dengan Yutu. Setelah bermain game, keduanya tidak memiliki kontak satu sama lain. Pepe tidak percaya dengan seringai. Seseorang yang saya sukai di masa muda saya bersatu kembali. Tidak ada kemajuan lain. 你好好想想，我如果真的跟他在一起，我现在还会跟你出来喝东西啊？这倒是，你肯定是重色轻友呀。那你也不能把重色轻友说得这么理直气壮。我的意思是说，如果我真的跟他在一起，我怎么可能会单独出来呢？我肯定是要带个人啊。对。 Melihat bahwa Jingjing bukanlah orang yang menghargai seks dibandingkan teman, Pepe tidak pernah menyebutkannya lagi. Setelah itu, Pepe ingin Jingjing meminjamkan ponselnya untuk dirinya sendiri. Mengatakan bahwa dia juga ingin mencoba pengalaman game kelas atas. Pepe melihat tingkat kemenangan Jingjing yang sangat tinggi, juga ditemukan secara tidak sengaja. Dia benar-benar memukul 25 kali berturut-turut. Pujian Jingjing luar biasa. Jingjing mengambil telepon.
Lalu aku teringat hadiah ulang tahun yang kuminta pada Yutu. Ini 5 berturut-turut tak tertandingi. Melihat waktu pada permainan, dia langsung menebak. 5 pertandingan beruntun ini adalah hari dia memainkan permainan itu. Yutu memanfaatkannya saat dia keluar untuk memberikan penghargaan secara diam-diam untuknya. Ternyata, Yutu tidak pernah melupakan hari ulang tahunnya. Hanya saja Jingjing sibuk dengan pekerjaannya setelah ditolak olehnya. Pernah buka gamnya. Saya tidak menemukan hadiah ini. Dan alasan kenapa Yutu menolak Jingjing, itu karena saya khawatir saya tidak akan bisa memberikan Jingjing kebahagiaan yang diinginkannya. Sementara tidak punya waktu untuk menemaninya. Masih tidak bisa memenuhi kondisi materialnya. Setelah memikirkan apa yang dikatakan Yutu pada dirinya sendiri saat dia mengaku, Jingjing akhirnya mengerti Yutu. Kesabaran dan cinta pengekangan. Saya merasa sedikit sedih. Karena cinta Yutu untuknya tidak kurang dari apa yang Anda bayar. Dia belajar dari Pepe. Teman sekelas sekolah menengah bersiap untuk pesta. Jadi tanpa ragu, saya setuju untuk hadir. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk melihat Yutu